Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Denmis, berjumpa lagi dengan saya Khairul Anam sebagai host di acara Di Teror. Di sini tentang horor. Kali ini kita ditemenin Teh Dila nih. Halo semuanya. Jadi, minggu lalu ada yang nge-DM Instagramnya Denmis nih. Terus nanyain, "Kak, tahu tentang Kiciwis gak? Boleh nggak kalau saya request buat ngebahas tentang Kiciwis di channelnya Denmis?" Nah, kebetulan Teh Dila tahu nih tentang si Kiciwis ini. Teh, Kiciwis itu apa sih? Jadi Kiciwis itu salah satu makhluk mitologi. Kiciwis ini bentuknya kurang lebih kayak kucing sih, warnanya putih. Terus kalau misalnya dia keancam atau misalnya dia ketendang, dia tuh bentuknya bisa ngegedein lagi. Kurang lebih ukurannya bisa segede domba atau bisa juga lebih besar. Terus kalau misalnya Kiciwis ini ketendang, dia tuh bakal ninggalin luka lebam di betis kaki. Terus Teta tahu dari mana tentang si Kiciwis ini? Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu lah ya, aku tuh sama teman-teman nginep di villa. Ya villanya tuh villa tua kayak gitu. Terus kan emang aku tuh dasarnya emang suka sama misteri. Pernah juga sih tergabung di komunitas misteri. Waktu itu aku sama teman-teman ya biasa ngobrol-ngobrol kayak gitu. Tiba-tiba lampu mati kan. Terus kita sih biasa sih, kita nggak takut sama sekali. Kita mutusin buat nyalain lilin. Terus kita ngobrol-ngobrol kayak gitu lah ya biasa. Terus ada salah satu temen aku ya, dia tuh ngomong, "Gimana kalau misalnya kita cerita-cerita horor?" Oke, kita cerita horor aja. Kita ngumpul nih di ruang tamu. Ngumpul kayak gitu di ruang tamu. Teman-teman nyalain lilin nih biar lebih dramatis gitu ceritanya. Kita nyalain lilin. Terus ya tapi yang dibahas teh gitu lagi. Ada yang ngebahas tentang kuntilanak, pocong, tuyul, pokoknya hantu-hantu Indonesia mainstream gitu. Terus temen aku tuh yang lainnya nih ya ngomong, "Teh, itu kan di luar lagi ada penjaga villa nih. Gimana kalau misalnya kita ajak penjaga villa buat cerita-cerita? Siapa tahu dia punya cerita horor pas lagi jaga villa di sini. Atau misalnya dia punya pengalaman horor gimana gitu ya." Oke, kita keluar aja nih. Kita jalan tuh ya dari atas lantai 2 turun tangga nih ke bawah. Si bapaknya tuh lagi nongkrong kayak gitu sambil ngerokok. Kita panggil, Pak, kesini dulu sebentar." Si bapak tuh kaget ya. Kenapa disangkanya kita mau protes nih, kenapa lampu tiba-tiba mati. Padahal mah enggak. Kita cuma manggil biasa aja. "Pak, punten, Pak punya cerita horor enggak?" Si bapak tiba-tiba diam. Mungkin aneh ya kenapa tiba-tiba nanyain cerita horor. Cerita horor tentang apaan, Neng? Dia kan manggilnya Neng nih ya. Terus tuh kita jawab, "Ya apa aja yang Bapak punya, mau lagi ngejagain villa atau misalnya cerita apa aja lah Pak." Dia tiba-tiba jawab, "Bapak sih pernah ketemu sama Kiciwis." Kita tuh langsung nge-freeze kayak gitu. "Hah, Kiciwis apa nih, sayuran? Atau misalnya apa gitu, kok namanya aneh banget nih." Tapi kan udah terlanjur ya, namanya ngehargain, gak enak dong kalau misalnya kita gak ngedengerin sampai selesai kan. Kita tuh dengerin aja ya cerita si Bapak dari awal sampai akhir. Si Bapak tuh cerita kalau dia ketemu Kiciwis ini pas usianya masih 15 tahunan. Ya berarti 15 tahun kalau nggak salah kelas 2 SMP ya mungkin ya, kurang lebih. Bisa jadi. Jadi waktu itu si bapak tuh nonton layar tancap. Kan zaman itu lagi musim-musimnya ya layar tancap. Tapi kalau misalnya jarak rumahnya ke layar tancap itu lumayan jauh sih.
si bapak tuh nonton lah bareng sama teman-temannya, nonton kayak gitu sampai mereka gak sadar kalau misalnya itu udah malam. Ya namanya anak muda lah ya, suka tiba-tiba lupa waktu kayak gitu. Terus udah aja ya mereka teh nonton layar tancap. Tapi kan di zaman itu rumah tuh pada jauh ya. Nah si bapak ini kebetulan rumahnya tuh bisa sendiri kayak gitu. Jadi mau nggak mau dia tuh harus pulang sendiri. Mana rumahnya lumayan jauh lah. Nah akhirnya si bapak tuh ya udahlah nggak mikir negatif ya. Jalan aja ya, jalan terus. Terus pas buat ngelewatin rumahnya itu kan harus lewat sawah nih. Ada pematang sawah kayak gitu. Kalau di kiri sawah, di kanan sawah, otomatis kan harus lewat jalur tengah tuh ya. Oh iya betul. Kadang-kadang suka ngeliat yang namanya orang-orangan sawah kan, jadi bikin kita sugesti gimana gitu ya, kata si bapaknya. Udah aja jalan terus. Nah pas di tengah jalan si bapak ini ngeliat kayak ada hewan di depan. Si bapak tuh diam dulu. Wah kok jam segini ada hewan ya? Hewannya tuh kayak kucing kayak gitu ya. Tapi kan nggak ada pilihan lain nih buat si bapak ya. Mau nggak mau si bapak tuh ngusir, hush kayak gitulah kayak kita kalau ngusir kucing biasa ya. Tapi si hewan ini tuh nggak mau kemana-mana, malah diem aja kayak gitu. Si bapak tuh kan lama banget nggak mau pergi-pergi nih hewannya. Akhirnya ditendang lah si hewan itu ya. Terus pas udah ditendang, bukannya hewan itu malah pergi ya atau misalnya loncat ke sawah, dia tuh malah ngegedein lagi sampai kayak segede domba. Si bapak tuh langsung kayak, aduh ya ampun ini hewan apaan kok bisa sih gede kayak gini. Si bapak tuh benar-benar kaget pas ngelihat itu. Akhirnya tuh ya boro-boro buat langsung ngelanjutin perjalanan, si bapak balik lagi ke tempat layar tancap. Dikerumunin tuh sama teman-temannya. Din, kamu kenapa nggak jadi pulang? Aku nih ngelihat hewan kayak gini, ngelihat hewan yang gede banget. Terus akhirnya aku balik lagi ke sini. Mau nggak mau teman-temannya tuh nungguin si Pak Udin ini sampai pagi. Nah cerita ini menurut Pak Udin benar-benar ya namanya benar-benar berkesan, bukan berkesan sih namanya banget lah ya di pikirannya gitu ya di pikirannya. Makanya pas kita nanya tuh ya si bapak malah ngejawab cerita tentang Kiciwis ini kayak gitu, bukan cerita tentang gimana sih horornya jaga villa atau misalnya pengalaman horor atau ketemu apa di villa, tapi malah milih nyeritain tentang Kiciwis ini. Udah deh singkat cerita ya, kita tuh percaya nggak percaya sih ya, apalagi baru dengar yang namanya Kiciwis ini. Singkat cerita setelah itu kita kan besoknya pulang nih ya, kita tetap pas malam itu ngedengerin cerita Mang Udin sampai akhir nih ya, mau nggak mau soalnya ngehargain lah ya, namanya kita udah nanya ya dengerin lah sampai akhir. Udah kan kita tuh pulang, lupa aja nih ya sama Kiciwis. Tapi emang sih cerita si Mang Udin itu serem, kayak kita kebawa di zaman masa lalu. Gimana pas si Mang Udin nyeritain kalau misalnya zaman dulu itu minim penerangan, terus misalnya tentang sawahnya, tentang tiba-tiba ngelihat makhluknya, emang benar-benar kayak greget gitu. Tapi sih nama makhluknya konyol ya, kita percaya nggak percaya, pulang aja kayak gitu. Lupa aja nama si makhluk ini. Jadi cuman segitu aja teh info tentang si Kiciwis ini? Oh enggak, setelah itu kurang lebih 2 bulanan lah. Aku tuh kumpul sama teman-teman di rumah teman nih ya. Teman Tete itu namanya Elsa ya. Kita tuh ngumpul ya biasa lah ngobrol-ngobrol tentang cewek kayak gitu ya. Kumpul-kumpul sambil ngopi, sambil ngeteh kayak gitu. Di gazebo rumah depan. Nah kita tuh kumpul kayak gitu. Kita lagi ngobrol. Pamannya teman Tete yang namanya Elsa ini datang. Dia tuh kan emang orangnya tuh SKSD ya, suka tiba-tiba nimbrung kayak gitu. Kita tuh udah kenal lama, jadi kita manggilnya Emang aja. Terus teman Tete yang waktu itu ikut ke villa iseng nanyain, Mang punya cerita horor nggak? Terus dia jawab, emang mau cerita horor apa? Terus teman Tete yang lainnya jawab, yang waktu itu ikut ke villa juga, jawab, Mang tahu tentang Kiciwis nggak? Oh Kiciwis itu mah makhluk yang bisa nggak gedean. Kita langsung diem dong, nge-freeze, ngerasa kualat itu, ngerasa kayak aduh gila nih, dari kemarin kita tuh udah kayak nggak percaya nih sama Mang Udin, ternyata ceritanya bener, ada loh yang namanya makhluk Kiciwis ini. Nah beres Tete ngedengerin info tentang si Kiciwis ini dari si Mangnya si Elsa, gak tahu ya tiba-tiba penasaran banget tuh tentang si Kiciwis ini. Berarti bukan hoax dong ya, berarti asli. Cari-cari nih di Google pulangnya, buka laptop terus cari Kiciwis, makhluk apa, makhluk ini. Ternyata emang bener Kiciwis ini tuh makhluk mitologi. Terus penasaran banget kan, bener-bener gak bisa tidur lah malam itu teh ya. Akhirnya ngerencanain nih sama temen Teteh, temenin yuk besok kita cari-cari info tentang Kiciwis. Apa sih Kiciwis? Ya dijelasin dulu lah sama Teteh, Kiciwis tuh gini dijelasin ya. Ngapain sih nyari info Kiciwis? Ya namanya penasaran ya penasaran aja.
ya udahlah mau nggak mau disogok tuh ya, nemenin aja kayak gitu ya. Kita naik motor nih ya, bonceng berdua, jalan jauh ya. Kita tuh nyari info ke beberapa tempat ya. Dulu tuh kalau nggak salah kita tuh ke Cimahi, terus ke daerah Cicahem, satu lagi itu kalau nggak salah nyarinya ke daerah Jatinangor kalau nggak salah. Jauh juga ya? Iya, lumayan jauh waktu itu, saking benar-benar ngebetnya kayak gitu. Terus nyari info nih ya, pertama kita nanyain ke anak muda dulu ya, pengen tahu dia tahu nggak tentang Kiciwis ini. Teh, punten teh, tahu nggak tentang Kiciwis? Ditanya malah cengengesan dong. Ya ampun, kita nih nanya serius ya, dia malah cengengesan. Ampun kan. Ya udahlah, nggak nyerah sih. Nanyain lagi ke AA nih ya, AA kuliah pakai kacamata nih si AA-nya kece, lumayan lah ya, tanya-tanya kayak gitu. AA, boleh nanya nggak? Oh boleh teh, mau nanya tentang apa? Punten tahu nggak yang namanya makhluk Kiciwis? Apa ya itu teh? Saya juga baru dengar. Sama aja dong, udah ya. Males banget kan ya, udah lanjut nih ya ke daerah yang lainnya nih ya. Ke daerah yang lainnya, ketemu nih sama bapak-bapak tukang gorengan, nanya dulu ya. Pak, punten bapak tahu tentang Kiciwis nggak? Kiciwis kayak pernah dengar sih Kiciwis teh, tapi bapak lupa lagi, kayak pernah dengar lah pokoknya. Oh cuman pernah dengar aja pak. Dilanjutin, iya tapi bapak nggak tahu sih itu teh apaan. Oh ya udah pak, makasih ya. Udah aja ya, mulai bete nih ya, mulai siang. Temen teteh udah bete banget tuh ya mukanya. Jadi emang susah banget ya nyari info Kiciwis ini ya teh? Susah, soalnya ceritanya juga kan di Google yang taunya aja sedikit. Padahal kan Google itu kan mesin pencari terbesar, tapi infonya sedikit. Udah nih ya, lanjut akhirnya ya. Lanjut aja ya. Kan kita udah nanya nih ke anak muda, udah nanya ke yang kece itu ya. Kita udah nanya nih ya. Terus kita nanya, kita mutusin, teteh ngomong kayak gini, gimana kalau kita tanya ke bapak-bapak? Oh ya udah sok atuh tanyain. Nanya ke bapak-bapak, ya. Maaf saya tahan, bapak-bapak yang lebih tua gitulah ya? Ya, nanyanya ke bapak-bapak yang lebih tua. Terus nanya nih, Pak, punten Pak, kalau ngeganggu pakai bahasa Indonesia sih ya pas ini. Yeah. Oh iya, kenapa teh? Dia nanya, Pak tahu tentang Kiciwis nggak? Tapi dia diam loh ya, ngedengar kata Kiciwis, dia nggak nyebutin apa-apa anehnya. Diulang nih, itu Pak tahu tentang Kiciwis nggak? Dia malah ngomong kayak gini, punten lewat aja kayak gitu. Kok aneh ya? Aneh ya? Iya. Ih, udah kan bete ya kayak gitu. Ternyata cari info tentang Kiciwis ini nggak sesuai ekspektasi teteh. Dikira teh bakal banyak gitu ya dapat info tentang Kiciwis ini, tapi ternyata enggak. Malah ada yang cengengesan, ada yang diem, malah ditolak sama bapak-bapak. Kayak curiga gitu mukanya ke kita. Akhirnya tuh ya, teteh kan ngelihat teman teteh yang nganter itu bete ya. Teteh mutusin buat ngajak ke warung nih ya. Biar dia hilang tuh betenya ya, biar tetap mau nemenin sampai akhir ceritanya. Kita ke warung tuh ya, jalan aja ya, akhirnya nemu warung kan ya. Nah di warung itu teteh biasalah beli minuman. Bu, beli minuman satu. Waktu itu beli kalau nggak salah beli teh, beli teh buat temen teteh, kalau nggak salah beli kopi kalau nggak salah. Kopi ya. Bu, punten kopinya satu, tehnya satu ya bu. Oh iya neng, mangga. Udah ya, sambil si ibu bikin, iseng nanyain, ibu, punten bu, ibu tahu tentang Kiciwis nggak? Belum sempet nih si ibu itu ngejawab. Yeah. Terus ada bapak-bapak nih ya di sebelah teteh lagi beli ngerokok, yang lagi beli rokok ceritanya. Dia tiba-tiba ngejawab, Kiciwis, eta mah makhluk anu bisa ngegedean teh ya? Langsung diam dong teteh. Niat nanya ke ibu-ibu, yang jawab bapak-bapak di sebelah, kayak dapet harta karun gitu. Oke banget teteh ya. Capek-capek kita muter-muter, ini nggak ada angin, nggak ada hujan, yang di sebelah dong yang tahu. Ya udah deh, diam dulu, berusaha nenangin nih. Aduh, mudah-mudahan dapat info. Udah weh, teteh traktir si bapak itu. Iya. Pak, yuk ngopi bareng. Kita ngopi bareng. Kata si bapak teh, ya, sana kita ngopi nih bareng. Pak, istilahnya kayak gini ya, nanya, Pak, bapak beneran nih tahu tentang Kiciwis? Iya tahu, bapak malah pernah ngalamin. Wah asli pak, ngalamin di mana? Ya bapak itu ngalamin di kampung halaman bapak. Oh bapak bukan asli orang Bandung? Teteh tuh nanya kayak gitu. Bukan, bapak teh asli Purbalingga. Oh Purbalingga, kata teteh teh ya kayak gitu. Terus si bapak ngejawab, iya di Purbalingga. Dulu bapak ngeliat Kiciwis ini waktu di hutan. Langsung pada diem dong. Temen teteh juga yang asalnya nggak ngerespon, yang asalnya bete, dia tiba-tiba ngedeket kayak gitu tuh ya, nyamperin teteh. Pengen kepo juga, pengen akhirnya pengen ngedengerin ceritanya. Teh, kalau boleh tahu nama si bapaknya tuh siapa? Oh iya lupa, nama si bapaknya tuh kalau nggak salah namanya Pak Tarmo.
Nah, si bapak ini kelahiran Purbalingga. Jadi waktu itu tuh Pak Tarmo kalau nggak salah masih kecil, ya umurnya kurang lebih kalau nggak salah kata Pak Tarmo teh sekitar 18 tahunan. Wah, kuno banget ya. Ya, terus waktu itu tuh kalau nggak salah kejadian ini tuh kejadiannya di tahun 1985. Udah lumayan lama ya kejadiannya. Ya, udah lama banget itu mah. Di zaman itu tuh kan masih susah lah yang namanya bahan bakar buat masak, minyak masih mahal, terus gas masih susah. Kalau di Purbalingga itu salah satu yang buat masak itu bahannya kayu bakar, kata si bapak teh. Terus akhirnya Pak Tarmo ini nemenin si bapaknya buat cari kayu bakar. Bentar teh, wah makin seru nih ceritanya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Deadmiss73 agar kami lebih semangat untuk mencari narasumber dan cerita horor lainnya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ceritanya. Jadi kejadiannya itu kata Pak Tarmo di tahun 1985. Waktu itu kan di Purbalingga susah nih ya buat cari gas atau misalnya minyak tanah. Waktu itu kan kalau nggak salah masih krisis moneter. Terus biasanya mereka tuh cari kayu bakar buat masak, terus buat manasin air kayak gitu. Pak Tarmo ini berangkat subuh-subuh sama ayahnya masuk ke hutan buat cari kayu bakar. Mereka tuh asik aja ya cari kayu bakar. Cari ke sana ke sini, kumpulin sebanyak mungkin ya, maksudnya biar sekaligus aja gitu, biar nggak bolak-balik. Buat penyimpanan lah ya ibaratnya. Ya istilahnya buat penyimpanan kayak gitu ya. Sampai mereka tuh nggak sadar kalau misalnya itu tuh udah mulai, istilahnya udah mulai maghrib kayak gitu ya. Mereka tuh nggak sadar, tahu-tahu udah gelap aja ya, namanya hutan lah ya, nggak ada pencahayaan, gelap, terus udah mulai kedengeran suara-suara binatang malam lah ya. Mereka tuh aduh kemalaman nih, mau nggak mau mereka harus pulang, udahan lah ya istilahnya ya. Udah aja nih ya, mereka pulang, diangkutin tuh ya semua kayu-kayu bakarnya, mereka benar-benar beres-beres istilahnya ya, diangkutin tuh. Mereka tuh jalan. Waktu itu kan jalan keluar hutan itu sempit ya, di kiri tuh tebing tinggi. Nah di kanan ini jurang ya, mereka tuh mau nggak mau kan lewat jalan setapak ya, buat keluar hutan tuh jalan mereka tuh ya. Terus si Pak Tarmo ini dari jauh udah mulai ngeliat nih ya, ada hewan kecil ngalangin jalan mereka. Wah, ini ada hewan kecil nih. Belum ngomong nih ke ayahnya ceritanya ya. Ayahnya tuh makin dekat ya. Ayahnya tuh akhirnya ngeliat ya hewan itu ya. Ya udah nih, karena nggak ada jalan lain ya, diusir-usir, nggak mau, khusus kayak gitu ya, nggak mau. Akhirnya nggak ada jalan lain ya, disimpan tuh kayu bakar ya. Nah, disimpan tuh kayu bakar. Pak Tarmo ngeliatin aja nih dari jauh, jalan aja tuh ya ayahnya Pak Tarmo. Pertama diusir nih ya si hewan itu, gitu ya, biar cepat pergi. Diusir lagi nih ya, sampai 3 kali tuh coba diusirnya, tetep aja diam si hewan ini. Kesel dong, emosi ya, kok hewannya nggak mau pergi-pergi. Ditendang lah sama ayahnya Pak Tarmo ini si hewannya, bukannya malah pergi atau kabur ya. Si hewannya tuh makin gede, ngegedein banget, sampai gede banget ya, sampai bisa diberatin kata Pak Tarmo ini ya, ngalahin gedenya pohon. Gede banget ya, lebih gede lah dari domba pokoknya, gede banget. Boro-boro ingat sama yang namanya kayu bakar ya, mereka tuh langsung balik lagi dong ke hutan, lari gitu ya, nyari tempat aman. Sambil sekali-sekali mereka tuh lihat ke belakang, takutnya hewan itu nuturin, soalnya kayak ada suara-suara kayak gitu loh, bener-bener kedengeran gitu ya, kayak kedengeran suara-suara kayak apa ya namanya, daun-daun yang ketiup gitu sama angin, kan bener-bener tambah scary tuh ya. Bener aja, mereka tuh akhirnya sembunyi nih di balik batu ya, gak bisa ngapa-ngapain dong ya, takutnya kalau diterusin hewan itu ada lagi. Mereka tuh nungguin sampai pagi, nungguin sambil lihat kanan kiri, takutnya tiba-tiba datang atau kayak gimana gitu ya si hewan itu. Deg-degan mereka tuh rasanya ya, akhirnya nungguin aja, begadang tuh mereka, nggak ada yang tidur sama sekali. Buru-buru ingat sama kayu bakar, yang ada pengen selamat lah keluar hutan, bener-bener takut banget rasanya ya. Ditambah suara-suara tumen ya, mereka kan sebenarnya sering banget ke hutan nih ya, tapi malam itu benar-benar kerasa mencekam, benar-benar kerasa merindingnya. Terus suara-suara, bukan suara hewan malam aja, tapi kayak banyak suara-suara gesekan daun-daun kering, terus gesekan pohon-pohon yang kayak kambuh sama angin, benar-benar mencekam. Pokoknya mereka begadang tuh ya, akhirnya sampai pagi. Mereka ya berdoa dulu lah ya sebelum keluar dari hutan. Mereka tuh kayak punya sugesti kalau misalnya pagi mudah-mudahan hewan ini udah nggak ada nih ya. Jalan aja mereka tuh ya, tetap sambil lihat kanan, lihat kiri, takutnya tiba-tiba zong gitu ya, takut tiba-tiba kayak jump scare ada di depan. Alhamdulillah nggak ada nih ya. Mereka jalan aja ya, dikumpulin lagi tuh si kayu bakar ya, diberesin lagi. Mereka keluar aja ya dari hutan. Terus nyampe rumah nih ya, singkat cerita nyampe rumah,
mereka tuh nggak banyak cerita, disimpan aja ya kayu bakar. Tapi Pak Tarmo tuh kan ngelihat ayahnya tuh kayak diem aja gitu ya, dibikinin ini jahe sama Pak Tarmo ini, maksudnya biar si ayahnya tuh takutnya nggak shock gitu ya, takutnya, atau biar si ayahnya tuh ngerasa lebih tenang lah, diminum nih jahe. Pak, kenapa Pak? Gak apa-apa, Bapak tiba-tiba ngerasa nggak enak badan aja katanya. Oh iya Pak, istirahat aja kata Pak Tarmo tuh. Istirahat nih si Bapak yang ngikutin si Bapak masuk ke kamar ya, beresin kasurnya dulu. Udah aja menjelang malam kalau nggak salah ayah Pak Tarmo ini ngomong, Bu, itu kayaknya si ayah badannya panas. Si ibu mulai panik dong ya pas kayak gitu. Dipegang nih ya kepala ayahnya Pak Tarmo ini, beneran dong panas ya. Bisa jadi sih mungkin masuk angin atau gimana. Pertamanya masih positive thinking ya. Dipegang panas, ya biasalah pakai ramuan-ramuan dulu kayak gitu ya, pakai herbal dulu. Nggak kepikiran kayak gimana gitu ya. Udah aja ya, dikasih ramuan-ramuan dulu, terus udah Pak tidurin aja, mudah-mudahan besok Bapak udah sehat lagi, tidur aja ya. Pak Tarmo juga sebenarnya pas itu kok ngerasa si Bapak ini kayak beda gitu ya, mukanya kayak beda, terus ya nggak tahu lah bawaannya jadi pendiam, nggak kayak Bapak yang biasanya tuh kan Bapak tuh kalau malam-malam ngopi, ngerokok di luar, tapi ini tuh enggak gitu ya. Pakai selimut aja tidur terus ya, kayak benar-benar sakit gitu ya. Biasanya kan kalau sakit biasa juga si Bapak ini masih tetap ceria kayak gitu. Nah besoknya Pak Tarmo tuh masuk ke kamarnya, ngeliat si Bapak masih selimutan aja, dipegang nih keningnya. Ternyata alhamdulillah panasnya udah turun, dipijitin tuh ya, katanya badannya kan pegel-pegel, dipijitin ya, tangan, kaki. Nah pas lihat ke arah betis, ternyata di betisnya ada luka lebam warna biru. Lukanya tuh kayak kalau misalnya orang Sunda nyebutnya getih wuwungan, bengkak gitu ya, kayak misalnya aliran darah yang nggak lancar kalau misalnya di medisnya. Terus ngomong nih ke ibunya, Bu, itu di kaki Bapak kok kayak ada luka. Si ibu ngeliat dong, langsung kayak dipakein kayak ramuan lah ya, zaman dulu kan namanya kalau misalnya sakit ngutamain rempah-rempah kayak gitu ya, tumbuh-tumbuhan ditumbuk tuh rempah-rempah, ditempelin lah ke kaki si bapaknya. Kelihatan banget bengkak, terus warnanya biru kayak gitu, ditempelin aja ya. Terus nunggu nih, tapi udah sehari 2 hari si luka itu nggak sembuh, malah ngegedein. Si ibu tuh udah punya feeling gak enak ya. Si ibu tuh ngedatengin orang yang bisa. Kalau misalnya kadang kita nyebutnya dukun ya, tapi kalau di sana ngedatengin orang yang bisa, namanya di sana kan masih kental lah yang namanya mistis kayak gitu. Didatengin tuh orang bisa, diceritain kalau misalnya Pak Tarmo sama ayahnya tuh keluar dari hutan, tiba-tiba ayahnya tuh kakinya bengkak kayak gini. Terus si orang bisa tuh datang aja ke rumahnya Pak Tarmo ya, datang. Dia tuh ya biasalah, dilihat pertama, wah bener Bu ini kakinya bengkak, tapi ini bukan bengkak biasa. Terus, kok bukan bengkak biasa? Terus kenapa? Ditanya nih ke ayahnya Pak Tarmo, Pak, sebelum Bapak keluar hutan, Bapak pernah ngapain gitu? Atau misalnya apa gitu sampai bikin sakit kaki kayak gini? Terus si ayahnya Pak Tarmo, saya nggak ngapa-ngapain selama di hutan, saya tuh cuma pernah nendang hewan yang saya lihat. Hewannya kayak gimana? Si dukun itu nanya. Ya hewannya itu kayak kucing, dari jauh kayak kucing, warnanya putih, tapi pas saya tendang ngegedein. Saya itu kabur sama anak saya ini ke hutan. Saya nggak ngerasa sakit apa-apa, tapi pas saya udah nyampe rumah, pulang ke rumah, saya tuh tiba-tiba ngerasa badan saya pegel-pegel, ngerasa kaki saya sakit, ngerasa pokoknya nggak enak lah, linu-linu kayak gitu. Ngerasa utamanya sih betis saya ini kerasa sakit, sama pundak saya ini kerasanya benar-benar berat, katanya kayak gitu. Si dukun itu kan biasa diem dulu ya sebentar, terus dia kayak apa ya, maksudnya dia kayak bukan nerawang ya, kayak nggak tahu lah ngelakuin apalah. Terus dia tiba-tiba ngomong, Pak, Bapak itu nendang yang namanya makhluk kiciwis. Pada diem dong semuanya, ibunya diem, si Pak Tarmonya diem dong semuanya. Itu teh apa Pak kiciwis? Yaitu makhluk yang Bapak lihat. Makhluk itu tuh yang Bapak tendang itu benar-benar ada di hutan, bukan sekedar hewan, tapi itu makhluk jadi-jadian Pak. Kalau orang sini jawabnya itu bisa dikategoriin siluman. Pada diem dong. Terus kita harus kayak gimana? Ya saya obatin Pak, tapi lain kali kalau misalnya Bapak lihat hewan itu, Bapak jangan tendang ataupun Bapak jangan ngeganggu, lebih baik dihindarin aja atau balik lagi. Kalau enggak, ya bakal kayak Bapak tadi lagi. Kalau misalnya enggak kayak Bapak, bahkan ada yang lebih parah loh. Mau tahu kayak lebih parah kayak gimana?
Bahkan pernah sampai yang ada kakinya tuh diamputasi. Tapi nggak ada sebab, nggak ada apa, dokter juga angkat tangan, kok tiba-tiba kayak gitu. Kok tiba-tiba istilahnya kalau misalnya kita sakit gula nih ya, lukanya tuh nggak kering-kering kayak gitu. Lukanya tuh benar-benar kayak basah kayak gitu. Nah, udah setelah itu diobati nih ya pakai ramuan yang si dukun itu buat. Alhamdulillah beneran loh sembuh. Padahal pakai ramuan biasa nggak sembuh, tapi sama si orang bisa itulah ya, bukan dukun, sembuh. Berarti ya emang kalau misalnya yang dilihat si bapak itu sama Pak Tarmo ini bukan hewan biasa kayak gitu. Nah, beres dari cerita Pak Tarmo ini, Teteh tuh kan ngerasa senang ya. Aduh, alhamdulillah dapat info nih ya. Udah aja ya, kita tuh pulang. Tapi masih penasaran aja nih ya. Akhirnya, sebelum pulang, kita cari lagi satu informasi, please satu aja. Nanti kalau udah beneran deh pulang, udah aja ya, kita cari itu. Biasalah, yang satu, yang kedua jawabnya suka nggak bener. Nah, yang ketiga, kita tuh ketemu bapak-bapak yang lagi jual minuman. Kita tanya, Pak, punten, tahu tentang kiciwis nggak? Oh, kiciwis? Saya tahu, Neng, pernah ngalamin. Oh, ngalamin, kapan, Pak? Kalau nggak salah, pas tahun 2017. Ah, 2017? Berarti masih baru dong, Teh? Iya, masih baru. Ya, kalau menurut Teteh sih kayaknya si kiciwis ini masih ada sih di zaman sekarang. Tapi untuk cerita lebih lanjutnya, mendingan kita hadirin aja deh narasumbernya. Soalnya narasumbernya ini, dia mau cerita pengalamannya langsung di channel Detmis. Nah, untuk cerita si kiciwis ini kita akhirin dulu aja ya sampai sini. Untuk cerita di tahun 2017, kita bakal ngedatengin langsung narasumbernya di acara Curi Curhat Misteri bareng sama saya, Miss Dila. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, karena informasi yang kami dapatkan adalah asli dari narasumber. Maka dari itu, rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian.